untuk segera ke kantor. Sekali lagi panggilan untuk dari Pak Kirana, kelas 7B untuk segera ke kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga apa yang menjadi usaha kita hari ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Bang Heksa untuk memimpin doa belajar siang hari ini. Silakan Bang Heksa. Kami memulai kegiatan hari ini sebaiknya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah yang berada di sini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu pengen tahu nih, siapa yang hari ini kembali tidak hadir? Yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah sebagai bentuk motivasi awal kita ini, masih ingat yel-yel IPA? Ya, kita coba tepuk IPA. Ingin tahu? B. Pasti coba. A. Aku bisa. Yes. Ya, baik, terima kasih. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi tentang gerak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak juga, tapi gerak lurus berubah beraturan atau sering disingkat dengan ya GLBB. Nah, Ibu pengen tahu dulu nih pemahaman kalian tentang yang pelajaran kemarin tentang GLB. Apa itu kemarin GLB? Gerak lurus beraturan. Nah, di GLB kemarin kalian sudah menemukan konsep ada yang disebut dengan jarak. Coba siapa yang mau menjawab apa sih itu jarak? Coba yang mau jawab tunjuk tangannya, silakan. Jarak apa jarak? Nah, coba Kak siapa? Silakan Kak. Jarak. Yo, siapa? Jarak. Apa itu jarak kemarin? Silakan. Ya, Bang Muhammad Haris. Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh benda tanpa memperhatikan arah. Ya, itu jarak, yaitu panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Lalu ada yang disebut dengan perpindahan kemarin. Coba siapa yang mau jawab? Apa sih itu perpindahan? Silakan ke Afifah. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama waktu tertentu. Perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda. Perubahan kedudukan. Bagaimana cara melihat perpindahan? Dilihat dari apa kemarin?
dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, itu yang namanya perpindahan. Kemarin juga kita sudah berbicara tentang kelajuan dan kecepatan. Sama atau berbeda kelajuan dan kecepatan? Berbeda. Coba apa sih itu kelajuan? Siapa yang mau jawab kelajuan? Silakan, Sarah. Apa itu kelajuan? Nah, kelajuan yaitu jarak persatuan waktu. Sementara kecepatan, ayo siapa yang mau menjabarkan apa sih itu kecepatan? Siapa? Silakan. Ya, silakan Bang Taski. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, kalau kecepatan perpindahan persatuan waktu. Nah, jadi kecepatan dengan kelajuan itu berbeda. Baik, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, baik. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi tentang GLB ini, nah Ibu pengen tahu dulu nih, saat kalian mengendarai sepeda, ketika menaiki setanjakan, apa sih yang kalian rasakan? Terasa berat. Mengapa saat menaiki tanjakan gerak langkah kalian terasa semakin berat? Itu apa penyebabnya? Kenapa? Kenapa? Ayo. Apa? Apa sebabnya? Oh, baik. Lalu pertanyaan berikutnya nih. Apa sih yang kalian rasakan tadi menaiki? Sekarang ketika menuruni tanjakan, apa yang dirasakan? Bagaimana? Ringan. Kalau tadi berat. Baik, kita tampung dulu ini. Lalu nih pertanyaan berikutnya. Ketika menuruni tanjakan, nah, langkah kalian akan lebih laju. Apa sih penyebabnya? Kenapa, Novan? Karena ada apa? Ada gravitasi. Baik, kita tampung dulu. Lalu bagaimana kecepatan yang kalian rasakan saat berjalan di jalan lurus yang bebas hambatan? Pernah mengendarai mobil di jalan tol? Pernah? Nah, pernah bawa mobilnya ya, numpang di mobil ya. Baik, nah ketika kalian naik mobil di jalan tol yang bebas hambatan, bagaimana kelajuan mobil tersebut? Laju ya. Tapi kalau di jalan yang berbelok, berliku, bagaimana kecepatan kalian? Kadang cepat, kadang lambat. Nah, inilah bedanya antara GLB dan GLBB yang akan kita pahami nanti di pembelajaran kali ini. Kenapa saat menaiki tanjakan kok terasa berat atau kecepatannya semakin atau saat menuruni kecepatannya semakin? Nanti kita buktikan itu benar nggak pernyataan kalian yang kalian ucapkan tadi. Apakah semakin naik tanjakan semakin cepat atau semakin lambat? Oke, baik, sekarang sudah siap. Kita ice breathing dulu ya. Mau? Oke, mana semuanya mau? Oke, silakan berdiri dulu semua. Ayo, gerakan tubuhnya semua ya. Ikuti gerakannya. Yo, gerak semua. Putar. Ayo gerak. Putar.
Diputar-putar, peganglah mundur. Goyang, 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 goyang. Ayo semangat nyanyi. Diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, goyang, goyang. Diputar-putar, diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah mengekspresikan aktivitasnya hari ini, kita lanjutkan. Ada tujuan belajar yang akan kita capai setelah pembelajaran nanti. Nah, saya berharap nanti kalian dapat melalui peristiwa pergerakan kendaraan pada aplikasi Stretch. Nah, tadi menggunakan aplikasi Stretch. Jadi ada gerak berubah berat dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kita memahami tentang kecepatan benda. Itu beda di GLBB. Kalau di GLBB kemarin ada istilah kecepatan. Tapi kalau di GLBB namanya apa? Percepatan. Oke, baik, sama seperti yang kemarin, di sini juga Ibu akan melakukan dan menilai ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, nanti terakhir Ibu akan mengenai dari proses presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian perhatikan, ini ada simulasinya. Nih, ngapain sih anak yang di depan ini? Ini apa? Kira-kira buah kelapanya ngapain? Kira-kira sama atau beda ya? Kalau melempar benda ke atas dengan benda yang jatuh ke bawah, di mana letak perbedaannya? Coba yang mau tunjuk tangan, silakan. Apa bedanya? Arahnya beda. Kalau yang ke sana ke atas, kalau yang apa ke bawah. Apalagi perbedaannya? Apalagi apa? Kecepatan. Yang melempar ke atas bagaimana? Lumayan cepat. Kalau yang ke bawah cepat. Oh baik, bagus sekali.
atas dan benda yang jatuh ke bawah. Atau ketika kalian bergerak, nah perhatikan ini berikutnya. Oh, mati lampu. Oke, perhatikan nih. Nah, nanti ini ada di LKPD kalian. Ketika kalian melihat orang yang menggunakan sepeda, ketika melihat orang yang menggunakan sepeda, ketika melalui suatu tanjakan, nah ini yang Ibu sampaikan. Nah, apa sih yang dirasakan atau bagaimana? Nah, bagaimana kecepatan menurut kalian? Bagaimana kecepatan benda saat menanjak dan menurun? Bagaimana perbedaan gerak sepeda saat menanjak dan menurun? Nah, bagaimana perbedaan kecepatannya? Sama atau beda kecepatan saat menaiki tanjakan dan menuruni tanjakan? Mana sih yang lebih cepat saat turun? Ya, nanti kita buktikan lewat nanti. Baik, nah untuk menjawab permasalahan ini, nanti ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, ini tidak bisa ngelihat screen edunya. Oke, nanti ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan untuk mengetahui apa sih perbedaan kecepatan antara saat menaiki tanjakan dan menuruni tanjakan. Menggunakan screen edu. Nanti di bagian ini kalian silakan mengisi lembar LKPD-nya. Nah, silakan mengisi lembar LKPD yang ada di sini. Nah, silakan isi dengan menggunakan aplikasi Screenmate Edu. Nanti tinggal kalian lihat di sini. Di sini ada kolom derajatnya. Ada kolom derajatnya. Nah, derajat ini kemiringan dari jalan. Nanti kalian isi kalau yang 1 derajat berapa kecepatannya, nanti kita catat di situ berapa dengan kemiringan 1 derajat kecepatannya berapa, lalu sebelahnya ada selang waktunya. Nah, jadi nanti ini isinya. Nah, ini ada kemiringan jalannya 1 derajat, 3 derajat sampai 5 derajat. Dan di sini karena mobil itu dari keadaan diam, kalau diam maka kecepatannya adalah berapa kalau diam? 0. Iya, maka kecepatannya 0 semua. Nah, ini kecepatan akhirnya. Nanti kalian dari Screenmate Edu itu lihat kemiringannya 1 derajat, berapa kecepatan yang tercatat? Lihat di aplikasi itu. Kemudian ini catat selang waktunya. Nanti di sini kalian hitung berapa percepatan yang terjadi. Nah, percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. Apa sih percepatan? Percepatan diartikan sebagai perubahan kecepatan persatuan waktu. Dari data ini nanti kalian dapatkan berapa percepatan. Nah, dari sini nanti kalian buat dan jawab, diskusikan bersama teman dalam kelompok untuk membuat rumusan permasalahan terkait dengan orang yang menggunakan sepeda tadi. Nah, setelah itu kalian diskusikan lalu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Selain menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kalian juga harus menulis jawabannya di kertas buram ini. Diskusi kalian tuliskan di kertas buram. Nanti ini akan yang dipresentasikan. Bisa dipahami ini? Bisa? Oke, baik. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi kelompok yang kemarin. Silakan duduk berkelompok. Ya, silakan duduk berkelompok. Ya. Baik, sudah. Nah, bagi dulu LKPD-nya. Bagikan LKPD-nya. Ini nanti silakan diisi ya. Diisi.
Untuk link Pet Edu-nya Ibu bagikan ke grup, silakan kalian lihat. Bentar. Grup WA nanti saya juga. Silakan dibagikan Sarah di kelasnya. Nah, Oke, nah silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Waktu diskusi 10 menit ya. Nah, bagi kelas ada yang udah baik, sambil dikerja. Kalau tidak paham, silakan untuk bertanya. Untuk membantu kalian memahami. Oke, ini bahan ajar untuk kalian memahami materi ya. Ini bahan ajarnya kan? Bahan ajarnya. Ada yang menemukan kesulitan? Jangan lupa cara penyebab. Oh iya, aja kita. Ayo, udah berapa aja ya? Lihat. Oh dicatat, biar gue cari. Dari mana itu? Ini LKPD tadi. Ngapain di situ? Nah ini. Yo, ini biar cepat selesai. Ya. Ya, kalau ada yang kesulitan, silakan untuk bertanya. Oke, kalau yang sudah, silakan dicatat di LKPD hasil jawabannya. Ya, sudah bisa? Sudah, catat nggak? Oke. Jangan nyatat di situ langsung. Nah, langsung di LKPD. Lagi. Ya, dalam kabel. Langsung diisi. Langsung di LKPD ya. Nah, diisi LKPD Kak. Oleh itu kan. Oke, nah tujuan itu ya. Oke. Kenapa? Sudah diisi di LKPD. Oke, ya lanjut.
Oke, ini berapa ini? Gitu. Coba yang mana? Oh itu. Coba itu ulang lagi. Oke. Nah, bisa menggunakan. Coba ulang tombol ini. Ya, udah. Oke. Kamu yang berapa derajat? Oke, 4. Kan Kak gerak 4 derajat. Itu 4. Belum. Ulang lagi. Ulang lagi di sini. Nah. Langsung 4 langsung. Iya. Nah, oke. Tuh kan beda hasilnya. Oke. Nah. Kan itu jangan lambat ya. Kalau lambat yang itu nanti yang awal. Langsung 4 dulu. Ya jangan sampai salah ke tuh, oke. Baik. Nah, ini dijawab sama-sama apa? Tulis. Boleh. Apapun boleh bentuknya. Oke, sudah ini bisa? Oke, berapa itu bentuknya? Berapa sudutnya? 5. Iya, 5 gerakannya. Coba lagi. Langsung ke 5. Oke, nah ya. Oke, nah sekarang simulationnya. Nah, oke ya, sudah ya. Oke, sip. Coba Novan berapa? 1. Coba Novan angka 1. Oke. Ini berjalan. Oh iya, baik. Nah, sekarang dicatat ya. Ini kecepatannya. Ini waktunya ya. Dicatat. Langsung diisi di situ. Oke, langsung diisi KPD ya. Ya. Tapi bukan yang ya. Kesimpulannya. Nah, jadi yang ditulis di lembar buram ini tulis rumusan masalah ya. Lalu hasil kalian ambil ringkasnya saja. Kemudian gambar grafiknya, kemudian kesimpulannya apa? Nah, itu yang kalian tuliskan di kertas buram. Ya. Oke. Ini yang 3 derajat ya. Oke. Iya. Ini ada di sini ya. Iya. Kalau cocok hitungannya nanti benar kalian coba. Oke. Kalau ada yang mau kesulitan jangan segan untuk bertanya. Jangan tidak berkunjung ke kelompok lain. Ya, tidak apa-apa. Kenapa? Biarkan aja sekolah. Itu hanya sekolah. Jangan lupa di belakang ada latihan soal di belakang LKPD. Nah, jangan lupa ya di belakang LKPD itu ada latihan soal. Coba kita jawab. Nah, kita ada latihan soal. Yo, ini jawab LKPD-nya. Nah, siapa yang bisa LKPD ini? Ya, ya, mana dia? Nah, ini. Di sini. Oke, kamu seharusnya langsung ke sini aja. Tuh, biar cepat. Nah, ya, kabelnya. Udah?
yang lain. Dia yang kami dilepas aja LKPD-nya, dibuka statusnya. Ya. Nah, jadi saling berbagi kelompoknya. Ya. Ya. Nah, boleh di LKPD-nya nanti langsungkan lagi. Nah, biar bagi tugas. Ya. LKPD-nya dilepas aja biar yang lain kerjakan yang lain. Apa yang dijelaskan? LKS ya, pas sapresnya. Nah, nih ada yang menjauh. Baik, nah berdiskusi untuk menemukan pemecahan masalah. Jangan lupa tulis rumusan masalahnya ya. Jangan lupa dikeluarkan tulis rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah kalian lakukan penyelidikan melalui aplikasi spreadsheet itu tentang percepatan benda pada limpahan atau kemungkinan tertentu. Ya, biasa ikut belajar, ada yang duduk bersangka. Kalian paham belakangnya? Ini belum diisi. Nah, tulis. Ya, ini. Kalau ada yang tidak silakan bertanya ya. Nggak usah. Ya, jangan tulis masalah ya. Ya, baik. Untuk berdiskusi tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi. Silakan. Oke, waktu tinggal 5 menit.
Jadi, masih tak salah satu. Satu bilang. Oke, baik. Nah, dilihat grafiknya. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, ada yang menulis itu, ada yang menuliskan tulisan lainnya. Nah, itu bisa saling kerjasama. Jangan lupa di bagian belakang ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ya. Dari hasil nah, oke, jangan lupa tulis kesimpulannya ya. Ya, saya saling berdiskusi. Ya, masalah dulu, grafiknya, lalu musikan apa kesimpulannya. Dengan pengaruh kemiringan dari suatu tanjakan terhadap kecepatan benda. Bagaimana waktunya? Kemudian bagaimana nilai percepatannya? Nah, saling menentukan. Baik, Ibu tambah waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selesai, tidak selesai harus sudah ditempel. Kelompok 1 tempelnya di belakang sana. Kelompok 2 nanti di gorden yang sebelah sini. Kelompok 3 nanti nempel lagi ya, nanti nempel di dekat papan tulis. Oh, di sini aja kelompok 3. Kelompok 3 nanti ya. Kelompok 4 nanti nempelnya di sini. Kelompok 5 nanti di belakang. Kelompok 6. 6 di belakang. 5 nanti di depan. Di papan tulis. Ya. Ada detik kedua. Nah, pada detik pertama katakannya 2. Pada detik kedua berarti ya data berapa? Data T dan T itu apa artinya? Waktunya dari 1 ke 2. Berubahnya 1 ke 2, berapa waktunya? Selang waktu. Iya 1. Iya. Mati lagi. Iya. Iya. Oke, silakan
tinggal 3 menit. P-nya berapa? P-nya dari bawah sini T-nya dari berapa itu? Yang paling kecil ya. Mana hasil kamu? 6,83. Sama makin kecil. Kan seharusnya kecil di sini kalau buat grafik. Iya kan? Diskusikan dulu di sini. Kecil misalnya ke sana. Enggak, nanti grafiknya bisa ini dia, turunnya gini. Nah, karena dia turun 3,0 ke 100 ke 261 ya, coba lihat 06 ke 1 ya, ini ya. Nah, jadi nanti gini ya grafiknya. Nah, perhatikan grafiknya, coba lihat. Masa dari yang besar ke kecil, yang grafik di sini tetap kecil ke besar. Jadi 3,0 coba lihat mana tabelnya 3,08. 3,0. Nah, pasangannya dengan 2 ya. Di sini berarti nanti turun. Nah, ini grafiknya turun. Ini 3,06. Ini ke sini, ke sini, ini nanti ini. Nah, sama dia di grafiknya. Nah, kita kajian. Harus pandai menginterpretasikan data. Ini dulu sejarah grafik yang kecil dulu. Ya, yang saja, jangan saja. Nah, ini kecil besar, jadi nanti 3. Ya, 3,03 59 ya. Jadi nanti dia kurang ya gini ya. Nah, jadi 3,9, 3,4, 3,96. Jadi nanti percobaannya sekarang percepatan. Sekarang. Ini kan, ini yang kecil. Kita kecil. Dari besar ke kecil. Kalau buat grafik kan dari kecil dulu baru ke besar. Kecil, besar sama. Pasangannya 3,09 pasangannya dengan berapa? 4 kan? Ya. 306 pasangannya dengan 262 kan? 262 mana ini kan? Ini berarti nanti garisnya gini, curamnya gini ya. Garisnya dari sini ke sini dia, bukan gini. Dari atas sini ke sini, ya. Nanti grafiknya di mana ini? Tadi ini tidak perlu dicatat kata saya, tuangkan dalam di grafik. Nah, grafiknya di kata saya sini berapa bisa? Nah, ini. Atau itu kasih saya lagi. Mana kertasnya? Tidak ada pasangan berapa? Iya, jadi gini nanti ya. Jangan sampai ini ke sini, seperti dulu. Ini di sini, ini nanti sini, ini nanti sini, jadi gini. Nah.
Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya. Bikin di atas ya, topik. Oke, waktu tinggal 1 menit. Tidak selesai. LKPD nomor 100 kalian. Ini dia.
Oke, harus ditangkap semua. Dengan 3. Sudah, silakan kembali ke kelompoknya. Kembali ke kelompoknya. Sekarang dalam presentasi Windows Comic. Nah, masing-masing kelompok nanti silakan berkunjung ke kelompok lain. Untuk melengkapi data hasil diskusi kalian masih belum lengkap. Halo, paham ini? Halo. Waktu untuk shoppingnya itu waktu 5 menit. Oke, dimulai ke kelompok 1 ke kelompok 2, 3 ke 4, 5 ke 6 ya. Oke, silakan melakukan Windows shopping berkunjung ke kelompok lain. Mulai dari sekarang. Silakan kalian mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari kelompok presentasi diskusi hasil kelompok lain. Gak nyasar. Oke, waktu habis, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya habis, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dalam hitungan 3 sudah duduk. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang coba salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, dan simak, silakan kelompok 6. Kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Kak. Yang lain, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan disimak. Dari kelompok. Satu,
bagaimana kecepatannya jadi saat dengan jalan semakin besar, maka akan terjadi percepatan. Dua, bagaimana waktu yang dialami mobil saat kemiringan jalan semakin besar. Semakin besar kemiringan, semakin kecil waktu tempuhnya. Tiga, jelaskan hubungan antara kecepatan dan waktu berdasarkan hasil grafik yang dibuat. Oke, masih ada? Namanya semakin kecil kemiringannya akan semakin besar waktu tempuhnya. Hasil percepatan mobil kemiringan jalan semakin besar, maka nilai percepatannya akan semakin mengecil. Nilai percepatannya semakin besar. Nilai percepatannya semakin membesar jika nya semakin besar. Oke. Terima kasih. Masih ada silakan. Tadi percobaan yang dilakukan bagaimana karakteristik gerak lurus beraturan. Berubah beraturan. Ya, bagaimana kecepatannya tidak konstan. Kecepatannya tidak konstan. Oke, masuk kelompok 6. Baik, yang mau pergi dari yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi. Ada yang mau mendengarnya? Baik, nah di sini kita mau beri pengumuman. Coba perhatikan. Perhatikan semua. Nah, dari hasil kerja kalian, mati lampu ya. Nah, dari hasil kerja tadi, maka didapatkan semakin besar derajat kemiringan suatu jalan, bagaimana nilai kecepatannya? Bagaimana nilai kecepatannya? Semakin besar, semakin laju. Nah, sekarang waktunya semakin besar kemiringan garisnya, bagaimana kecepatannya? Waktunya. Maksudnya waktunya. Bagaimana waktunya? Semakin besar derajat kemiringannya, bagaimana waktunya? Makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Lalu bagaimana nilai percepatannya? Kalau semakin miring, kecepatan bagaimana? Ya, dari nilai kalian semakin ke bawah, nilai bagaimana? Nilainya semakin besar. Nah, dari ini bisa kita buat grafiknya. Coba perhatikan, di sini adalah grafik kecepatannya atau V-nya, dan di sini adalah waktu. Coba perhatikan. Oke, kita lihat yang pertama. Kalau yang 1 derajat waktunya berapa? Yang satu derajat waktunya berapa? 6,38. 2 derajat berapa? Waktu ini. Dari sini sampai ke bawah. Coba ini bacakan berapa waktunya? 3. Berapa waktunya di sini? Coba lihat. Oke, kita lihat nih. Oh, belum biru. Udah biru kan? Udah biru. Oke, coba dilihat waktunya lagi. Nah, berapa ini waktunya nih? Yang pertama nih, yang 1 derajat waktunya berapa? 6,28. Oke, yang keduanya 2 derajat. Coba nih, lihat nih simulasinya, lihat. Kalau 1 derajat ya, lihat 1 derajat tuh. Dia bergerak mobilnya, lihat. Oke. Nah, berapa kecepatannya? 100
3. Berapa percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Berapa PT-nya? 116 dikurang P0-nya berapa? P0-nya berapa? Jadi apa percepatannya? 17,1. Nah, itu nilai percepatannya. Sekarang coba lagi lihat simulasinya nih, lihat simulasinya. Yang 5 derajat, coba lihat. Ya, perhatikan 5 derajat. 5 derajat ya. Tuh, bagaimana kecepatannya? Kecepatannya 261. Nih, waktunya berapa? 3,62. Makin cepat kecepatannya, waktunya semakin kecil. Coba kita lihat 6,83. Ini kecepatannya 116. Ini kecepatannya 261. Waktunya 3,62. Ini pasangannya begini ya. 261 pasangannya dengan 362. Ini pasangannya gini ya. Nah, ini nanti di sini. Ini nanti di sini. Nanti di sini. Nanti mana dihubungkan grafiknya dia begini. Nah, grafiknya seperti ini ke bawah. Coba lihat. Ini artinya apa? Coba perhatikan. Pada menuruni tanjakan, maka kelajuannya bagaimana atau kecepatannya? Semakin kecepatannya bagaimana? Semakin besar. Nah, terbukti. Maka hasil penyelidikan kalian yang menuruni tanjakan bagaimana kecepatannya? Semakin besar. Jadi jangan. Kenapa kalian ketika menuruni tanjakan akan merasa semakin laju? Satu faktornya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, dipengaruhi oleh gravitasi. Kemana gravitasi tuju ke bulan bumi? Kalau naik tanjakan, bagaimana kecepatannya? Semakin lama. Kenapa? Kenapa semakin berat? Karena gerakan kita berlawanan dengan arah gravitasi. Mari coba ini, lemparkan spidolnya ke atas. Tuh, lihat ketika dia bergerak. Lihat ketika dia bergerak ke atas. Nah, makin cepat apa makin lambat? Ketika bergerak ke atas, makin lambat. Sekarang waktu dia turun lagi. Ya, lihat turun. Lihat. Berarti ketika gerak dilempar ke atas termasuk GLBB tadi katanya ke atas coba lihat. Cepat apa lambat itu? Kalau waktu turun dia turun. Berarti kesimpulannya ketika melemparkan benda ke atas adalah GLBB ketika ke bawah GLBB ketika menaiki tanjakan GLBB kalau ketika menuruni tanjakan GLBB nah, bisa dipahami. Nah, maka bisa kita simpulkan. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Coba yang mau bacakan kesimpulannya. Silakan. Ya, silakan. Coba Kak Sarah, silakan Sarah. Apa kesimpulannya? Silakan. Saya pada saat naik ke tanjakan terjadi GLBB perlambatan. Ya, diperlambat. Pada saat menuruni tanjakan jadi GLBB dipercepat. Baik, kasih dulu.
itu percepatan? Ya, Kak Queen, silakan Kak Queen. Nah, apa itu percepatan? Ya, apa itu percepatan? Ya, dari rumusnya saja. Nah, apa itu percepatan? Ya, itu apa? Perubahan? Ya, siapa yang mau? Silakan yang mau jalan. Yang lain, silakan Kak. Ya, apa itu percepatan? Silakan Kak. Siapa namanya? Itu percepatan, silakan Kak. Silakan Kak. Kecepatan adalah Percepatan adalah perubahan kecepatan kesatuan waktu. Nah, ya kasih dulu. Nah, bisa dipahami? Coba perhatikan sini lagi. Nah, GLBP, apa sih karakteristik dari GLBP itu? Perhatikan ke sini, apa bedanya dengan GLB? GLB itu kecepatannya apa kemarin? Bernilai konstan, tapi percepatannya bernilai sama dengan 0. Nah, GLB itu apa? Itu kecepatannya bagaimana? Kecepatannya berubah. Lalu percepatannya bagaimana? Iya, percepatannya konstan. Sehingga GLBP dibagi dua, ada gerak dipercepat, ada gerak diperlambat. Coba tadi siapa yang mau mencontohkan gerak dipercepat? Siapa yang mau mencontohkan gerak dipercepat? Silakan tunjuk tangan. Apa contoh gerak dipercepat? Apa tadi? Ya silakan. Yang dipercepat. Silakan. Ini. Bang. Ramadhan. Ya, silakan Kak. Apa contoh gerak dipercepat? Silakan Kak. Menuruni itu gerak Cepat, oke, tepat sekali. Kalau contoh gerak diperlambat, coba siapa? Gerak diperlambat. Ya, silakan Bang. Haris. Ya, menaiki tanjakan. Oke, baik. Nah, kemudian itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ambil HP-nya. Ibu pengen kalian melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan Sarah untuk mengirimkan di grup kelasnya. Refleksi, jawab pertanyaan. Oke, baik, silakan di-share di grup. Oke, waktu untuk refleksi hanya 2 menit saja. Saya tidak selesai untuk kirim. Refleksi, bukan kuisis ya. Ini hanya menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Oke. Ya. Silakan dijawab 2 menit, selesai tidak selesai nanti ibu tutup. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana yang kalian sukai? Dan pada materi apa yang kalian belum pahami? Ya, 2 menit. Ya. Hah?
Bisa. Oke. Banyak. Tapi nggak tahu yang mana. Tentang cara membedakan kecepatan percepatan dan apa? Ibu mundur. Ibu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kirim semua sekarang. Oke. Nah, terima kasih sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kalian nanti dan bagi ibu khususnya sebagai tenaga pendidiknya. Oke, baik. Nah, sekarang ibu sudah share ke Sarah. Silakan kita akan melakukan tes kuisis. Silakan keluarkan pulpen dan kertas lembar karena akan ada hitungannya. Tes kuisisnya lumayan waktunya agak lama, 8 menit untuk mencatat buku coretan untuk menghitung. Oke, silakan dibagikan Sarah dan silakan masuk dari sekarang. Masuk ke link kuisnya sekarang. Oke, sudah ada 6 orang yang masuk. Ya, ada 8 orang. Ada Salma, Dava, Maria, Fir, Devia, Ibu, Reni, Sarah, Al-Fatir. Oke, sudah 15 orang, 16 orang. Oke, 17 orang. Nur Amalia, Hexa, Elvira. Oke, sudah 25, masih ada 6 lagi ya, masih ada 5 lagi. 5 lagi yang belum. Oke, 2 lagi. 32 lagi. Oke, 1 lagi. Oke, sudah 32. Oke, ibu mulai dari sekarang 8 menit mulai dari sekarang. Fokus, silakan fokus. Jangan lihat buku, jangan lihat buku. Oke, masih ada di peringkat pertama. Konsentrasi. Ada Salma di peringkat nomor 1. Masih memimpin Salma dan ada naik ke atas Muhammad Taski. Oke, jangan pedulikan ini, kadang suka error ini, kadang sudah jawab 3, dianya baru coding 1. Nah, fokus saja sama soal kalian. Oke, naik lagi Muhammad Rizky. Masih memimpin Salma. Hitung dulu, jangan main tebak-tebakan. Silakan hitung, waktunya masih cukup lama. Silakan menghitung.
Silakan dihitung. Iya, nah itu silakan dilihat hasilnya. Ya, Azam sudah salah dengan satu. Ya, Afifah langsung naik ke atas. Ya. Ada di peringkat berapa itu? Secara garis besar ada 3. Ya. Lanjut aja. Ini lagi loading. Lanjut aja. Iya, lanjut aja. Tinggal 1 menit lagi. Ya, naik lagi Mas Rizky. Pelan-pelan saja. Oke. Itu mundur. Azam. Jawab apa ya? 60. Ya, saya sama kerjaan kalian. Jangan melihat papan peringkat. 1. Saya akhiri. Kita lihat the winner is biasa berubah karena lihat poin biasa. Oke, kita lihat pemenangnya adalah Sarah Nur Zafira. Ya, kita kasih aplaus. Tapi yang peringkat pertama juga ini ada 3 ya. Peringkat pertama ada 3 ya. Pertama yang tertinggi Sarah, lalu pertama yang kedua ada Salma Wabia. Kasih aplaus untuk Salma. Dan peringkat pertama yang keurutan ketiganya ada Hexa. Kasih aplaus untuk Hexa. Oke, dan di peringkat kedua ada Hafiz, ada Rizky, ada Sonia, dan ada Sonia, ada Sania dan ada Zahra. Oke, baik, kita kasih aplaus untuk kita semua hari ini. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk pembelajaran berikutnya dengarkan. Nah, supaya hasil tes kuisnya bagus, maka dari rumah sudah boleh belajar dulu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang materi resultan gaya. Pelajari tentang gaya. Nah, itu minggu depan. Nanti silakan dipelajari dulu supaya kalian lebih paham. Nah, supaya hasil tesnya bagus, karena di akhir juga akan ada tesnya. Baik, itu untuk pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, saya minta tadi kalau pembuka berdoanya adalah ketua kelasnya. Untuk penutup doa kita minta untuk wakil ketua kelasnya. Siapa wakilnya? Dafa. Oke, silakan Bang Dafa teman-temannya untuk berdoa.
Ya, dapat. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya berdoa dimulai. Baik, terima kasih Banda. Oke, baik, mari kita sama-sama menutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke kamera Kak Ibu Salma.